minusnya, ya. Ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya, ya. Yang baiknya, ya saya nggak sebutkan, saya tidak akan tunjukkan apa saja, tapi akan saya tunjukkan contohnya saja, ya. Apa yang ada di Cipta Kerja, dan itu bagus dan belum pernah ada di tapi sebelumnya begini, tadi di awal kan saya sudah sebutkan ya, ada bahwa dalam membaca undang-undang itu kita harus selain memahami bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia atau bahasa hukum, di sini juga kita sebenarnya dituntut untuk apa? Punya kemampuan berbahasa, keunggulan berbahasa Indonesia yang baik, ya. Kenapa kita harus punya keunggulan berbahasa Indonesia yang baik? Karena kita setiap hari itu dididik gitu ya, dididik tanda kutip gitu ya, dididik tanda kutip untuk mengabaikan logika berbahasa, ya. Contohnya gini, contoh. Seorang bapak nyuruh anaknya, ya, nak ke warung belikan aqua yang 1 liter, ya. Dengar bahasa saya, perintahnya tadi. Nak ke warung belikan bapak aqua 1 liter, ya. Jelas ya perintahnya ya. Si anak ke warung, datang ke warung, si anak bilang, Pak beli aqua yang 1 liter, ya. Terus sama yang punya warung dikasih air mineral, mereknya katakanlah apa gitu ya, Fit misalnya, 1 liter, kasih bayar, anak bawa belanjaannya kasih ke bapak, sama bapak diminum, selesai, nggak ada masalah, si bapak nggak marah, ya. Nah ini contoh bahwa logika berbahasa Indonesia kita sebenarnya tiap hari itu sudah dididik salah, ya. Pokoknya semua yang namanya air mineral disebut aqua, ya. Ya, kadang-kadang agak di kampung-kampung itu suka double penamanya. Mau beli aqua Levit, gitu. Ya, aqua Levit gitu ya. Aqua apa gitu, depannya harus ada aqua. Aqua itu menunjukkan air mineral, ya. Itu sudah itu contoh, ya. Atau teman-teman suka datang ke warung mie rebus, ya. Sama contohnya, Bang, Indomie rebus 1, ya. Oke, yang dimasak apa? Mie sedap. Dikasih, dimakan, selesai, nggak ada masalah. Kita nggak ribut, nggak protes. Itu sebuah pembenaran tindakan yang salah. Ya, mintanya Indomie, yang dimasaknya mie sedap gitu, dimakan nggak ada masalah, benar. Nah itu dia. Contoh lain dalam hubungan kerja. Contoh, dapat pesangon ya, betul? Ya, pesangon. Nah, orang bicara dalam bahasa sehari-hari, pesangon, ya, pesangon. Nah itu sebenarnya dalam bahasa SDM atau bahasa hukum itu salah. Kenapa? Harusnya hak, bukan pesangon. Karena hak itu terdiri dari 3. Yang pertama namanya pesangon, ya. Yang kedua namanya penghargaan masa kerja, yang ketiga adalah penggantian hak, ya. Jadi ada 3 komponen. Komponen pertama namanya pesangon, yang kedua penghargaan masa kerja, yang ketiga penggantian hak, ya. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita bicaranya cuma pesangon, berarti kita cuma dapat 1 komponen. Ya, dan ini memang terjadi ada HRD yang culas gitu ya. Ya, karyawan yang nggak ngerti, bosnya, direkturnya juga nggak ngerti,
ya dia tahu situasinya banyak yang tidak mengerti, ya dia minta pesangon, dikasih pesangon. Tapi artinya cuma yang komponen pertama aja, yang dua ini ya nggak tahu lah, entah. Ya artinya ada juga memanfaatkan ketidaktahuan orang. Nah itu dia, keunggulan berbahasa Indonesia sangat penting. Ini juga nanti akan saya tunjukkan contoh-contohnya ya di contoh perundangan. Ya, beginilah. Nih saya sengaja kasih gambar kayak begini. Suka ada jalan-jalan ke mall kan? Iya. Suka ya? Suka ngelihat di atas mobil tuh ada tulisan kayak gini. DP 10 juta, angsuran 3 juta per bulan. Itu untuk mobil yang sebagus ini gitu. Anda percaya? Kalau kita nggak ngerti, wah gila, mobil sebagus ini, DP-nya cuma 10 juta, angsuran per bulan 3 juta. Malam ini gue bisa beli dua barangkali gitu ya. Ya, ya. Barangkali gue bisa beli dua nih, ya kan gitu. Ya. Nah, ini salah. Inilah kalau ini contohnya ini bahasa marketing. Bukan berarti malam itu Anda bawa uang 10 juta plus 3 juta Anda udah bisa bawa mobil. Salah. Ya, ini bahasa marketing. Ya, ini bahasa yang tidak mendidik. Ya. Ini maksudnya begini. Mobil ini bisa Anda dapatkan dengan dua pilihan. Anda pilih salah satu. Ya. Jadi ini pilihan kalimat ini. Anda boleh dengan DP 10 juta, DP-nya ringan, tapi angsurannya akan besar, nggak ditulis di sini. Mungkin 10 juta juga barangkali, ya nggak tahu deh. Atau Anda mau angsurannya rendah setiap bulan 3 juta, tapi DP-nya lebih tinggi lagi, nggak ditulis di sini. Nah ini bahasa marketing, bahasa sales. Ya, dan contoh kayak begini, ya banyak ditemukan nanti kita perlihatkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya, mungkin banyak orang yang akan bilang, wah Pak lebay banget sih Pak cara mikirnya bertele-tele. Ya memang begitulah. Bahasa hukum itu kayak begitu, logika berbahasa. Ya, karena kalau nggak kita salah mengerti, udah salah langkah. Ya, oke kita contoh, ini contoh ya. Ini saya ambil kecil aja, sedikit aja. Ini tentang penggunaan tenaga kerja asing. Saya cuma bilang bahwa ini kalau yang hitam ini yang Undang-Undang 13 ya, kalau yang biru Cipta Kerja ya. Nanti mungkin nanti filenya akan dibagikan ya. Saya hanya kasih bilang begini, dua-duanya bagus, ya, dua-duanya bagus karena Cipta Kerja juga masih banyak mengambil konsep-konsep atau prinsip-prinsip dari 13, ya. Mulai dari tenaga kerjanya, mulai dari pekerjaannya, mulai dari perizinannya, mulai perusahaan yang akan memakai tenaga kerja asing itu juga sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan. Nanti bisa dibaca, saya nggak bahas satu-satu, ya. Cuma kalau sebentar. Kalau saya mau buka yang 13 mana dia? Nah, ini dari Cipta Kerja. Tapi dengan catatan begini ya. Ini kalau saya tampilkan begini, saya dan semua orang belum bisa mempertanggungjawabkan apakah ini dokumen ini benar apa rilis nomornya, tanda tangannya, dan stempel negara. Ya, yang kita bisa download, bisa dapat itu pasti semuanya masih kosong. Nggak ada nomornya, nggak ada tahunnya, nggak ada tanda tangan dan stempel. Sama seperti yang ini. Dan ini yang saya pakai yang versi 812 halaman atau 900. Ya, kan ada 3 versi nih. Ya. Nah, bab ke-14, bab keempat, ya, klaster keempat tentang ketenagakerjaan. Nah, ini oke, saya mau begini. Tadi kalau di Zoom ini nggak bisa dua share ya.
Nah, gini, kalau ini kan di tenaga kerja asing, kalau di Cipta Kerja itu kan mulai dari pasal 42, ya. 42 berarti 43, 44-nya 43, 43 dan 44 di 13 tidak diambil, ya, langsung ke 45 gitu cara bacanya. Ini juga penulisan nomor atau penulisan bab pasal juga agak aneh, agak aneh. Kemudian masuk sampai pasal 45, 47, terakhir 49 di Cipta Kerja, ya. Jadi ingat ya, dari Cipta Kerja ini contoh TKA itu mulai dari pasal 42, 43, 44-nya nggak ditulis, nggak dibahas, langsung ke 45, 47 sampai 49 itu di Cipta Kerja. Coba kita lihat. Sebentar ya, saya pindah ke Cipta Kerja dulu. Sebentar. Nah, di sini ketentuan pasal 42 diubah. Bla 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 bla. Ini di Cipta Kerja, ya. Bla 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 bla, ya. 42. Kemudian 43 dihapus. Artinya pasal 43 di 13 dihapus. Nggak dipakai. Pasal 44 dihapus. Di 13 dihapus, nggak dipakai. Nah, langsung masuk ke pasal 45. Ya, bla 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 bla. Gitu ya. Udah ada yang pernah lihat belum? Nah, ini kita harus teliti nih. Apa sih itu pasal 43, pasal 44? Coba kita lihat. Ini saya mau pindah ke Undang-Undang 13 ya. Yang ini saya tutup. Ingat tadi pasal 43 dan pasal 44. Sebentar. Ini Undang-Undang 13. Oh, harusnya saya. Nah, ini di 13 udah di 13 udah tadi 42. Nah, 43 dihapus ya tadi ya. Dihapus. Ya. Dihapus karena udah masuk di Cipta Kerja sudah ada. Cuma apa yang terjadi di 44? Bisa baca? Sekalian saya mau ngetes nih logika berbahasa Indonesianya sama pelajaran waktu SMP, SMA. Ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing, artinya perusahaan yang mau pakai tenaga TKA, wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Oke, pertanyaannya nih waktu seperti pertanyaan anak SD atau SMP. Pokok pikiran dari pasal 44 ayat 1 ini apa? Mas Yusar apa Mas Yusar? Ayo. Oh, pokok pikirannya supaya TKA yang masuk ke sini, ke Indonesia, itu udah sesuai gitu Pak dengan jabatan dan standar kompetisi yang ada di negara kita Pak. Tidak. Ini. Wajib mentaati ketentuan. Wajib mentaati ketentuan. Apa ketentuan tentang apa? Ya, ini tentang jabatan dan kompetensi berlaku. Ya, jadi pokok pikirannya ada di sini. Wajib mentaati ketentuan. Wajib itu artinya apa? Harus dilakukan. Tidak dilakukan berdosa, gitu kan ceritanya ya. Yeah. Nah, ini sini aja. Kalau 44 dihapus, apa artinya? Tidak wajib kan? Tidak wajib. Iya, ya tidak wajib. Jadi ini contohnya. Nanti saya ini contoh kekurangan. Nanti kelebihan atau yang kebaikannya saya kasih lihat juga. Ini contoh. Kalau kewajiban mentaati ketentuan tidak diberlakukan, padahal untuk memakai TKA itu tadi sudah diatur, harus begini, harus begitu, peraturan harus ada pendamping tenaga kerja Indonesia ya, dan pendampingnya harus dilatih dan macam-macam itu udah bagus, di Cipta Kerja itu udah bagus, benar, udah bagus. Apa jadinya ketika terakhir bahwa pasal 44
bahwa atau di Cipta Kerja tidak ada kalimat begini. Perusahaan wajib mentaati ketentuan. Ya, apa akibatnya? Ya, kalau perusahaan kalau tidak ada karena tidak diatur, tidak diperintah dan tidak dilarang, berarti tidak ada kan? Ya, kalau dihapus berarti kan tidak ada perintah. Tidak ada perintah berarti tidak juga dilarang. Ya, ambigu ini. Ya, kalau wajib mentaati dihapus. Ini potensi nanti bisa ribut ya. Nah, ini yang salah satunya. Jelas sampai di sini ya. Inilah bagaimana cara kita membaca sebuah perundangan itu harus tektoknya itu harus nyambung kemana gitu ya. Ya. Ini salah satu contoh. Oke. Oke, kita kembali ke apa namanya? Ya, share saya tadi ini tenaga kerja asing ya. Dan oh ya, kalau dulu di 13 ada suatu buah peraturan, kemudian jika memerlukan detail pengaturan kewajiban tertentu, itu di breakdown menjadi peraturan pendukung. Kebanyakan adalah keputusan menteri, Kepmen. Tapi kalau di Cipta Kerja terbalik, ya sesuatu yang harusnya menjadi detail atau breakdown ya itu malah dibuat dalam peraturan pemerintah PP. Jadi PP itu jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini juga akan masalah bagaimana kalau situasi keadaan menjadi parameternya berubah ya. Merubah PP itu kan tapi kalau ya apa nggak perlu biaya banyak, nggak perlu waktu lama gitu. Nah, ini juga salah satu jadi perhatian ya. Oke, berikutnya apa lagi sih masalahnya hubungan kerja ya. Ini yang hubungan kerja bicara soal kontrak, soal karyawan kontrak, karyawan tetap. Kalau saya melihatnya begini, masalahnya bukan di perundangannya, ya, tapi di perusahaannya, ya. Nggak usahlah ada cipta kerja masih pakai 13. Banyak kok perusahaan yang apa melanggar, ya, banyak yang melanggar. Rekrut karyawan waktu interview mau nggak nih ininya kontrak dulu gitu ya ditawari. Ya orang butuh kerja kan, butuh kerja, iya aja gitu, terima aja, ya kan? Emang iya, butuh kerja terima aja gitu kan. Padahal terus HRD-nya iyahin juga gitu, ya nggak tahu HRD-nya ngerti apa nggak ngerti atau dia juga butuh kerja gitu kan. Jadi diiyahin aja. Ya bicara kontrak sebenarnya gini, apa kontrak itu berdasarkan jenis pekerjaannya gitu, bukan karena waktu. Banyak yang salah, ya. Oh, mau dicoba, mau dites dulu kemampuan kerjanya. Kita mau lihat 6 bulan pertama gitu kan, gitu ya, ya kan? Oh ya deh, ya ini kontrak nih kontrak, gitu. PKWT, ya kan? Nah, itu salah, ya. Kerjanya apa misalnya? Oh, di akunting misalnya, ya, atau teknik sipil gitu ya, atau jadi di tim rekrutmen psikolog gitu misalkan, ya. Itu dikontrak, itu nggak boleh dikontrak, ya, nggak boleh dikontrak. Ya, tapi karena butuh kerja atau karena nggak ngerti, ya, kombinasi lah antara cula ya kasih tips buat rekan-rekan yang waktu kerja harusnya dari jenis pekerjaannya itu nggak boleh kontrak gitu ya, tapi diperlakukan sebagai kontrak. Gimana caranya Pak? Ya, caranya gini, ya. Dulu ini yang saya lakukan dulu ya. Oh saya dapat kontrak, oke, dapat dokumennya kontrak gitu ya.
minta ke HRD-nya, Pak HRD, ini kan saya kontrak PKWT, tolong dong minta diregistrasi di Disnaker, gitu, ya, minta registrasi di Disnaker. Nanti lihat kalau di Disnakernya lapor ke polisi, ya, begitu. Tapi saya kayaknya yakin kalau di Jakarta, di Jabodetabek, Disnakernya udah pada takut semua, udah nggak berani. Jadi kalau dia tahu, oh kerjanya pekerjaannya administrasi atau pekerjaannya di accounting, pekerjaannya di purchasing gitu ya, di teknik, kok kontrak gitu ya. Padahal itu pekerjaannya nggak pernah habis gitu. Selalu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun selalu ada kerja, nggak pernah bisa berhenti. Nggak boleh dikontrak gitu. Nanti di snaker yang baik itu akan negur perusahaan. Ini demi hukum, mulai tanggal dia gabung, dia jadi karyawan tetap. Itu triknya aja. Ya, ini triknya orang HRD begitu. Ya, nanti bawa deh, minta karena adalah kewajiban setiap PKWT kontrak itu harus didaftarkan, harus ada stempel di Snaker, ya. Oke. Ini tentang hubungan kerja ya, tentang hubungan kerja, nggak ada masalah. Nah, yang bagus dari Cipta Kerja, di mana 13 tidak ada. Ini ada tambahan. Dalam hal PKWT berakhir, ya, maka perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Ya, ini hal baru. Dulu di 13 karyawan kontrak selesai, terus nggak dikontrak, nggak diperpanjang, udah goodbye, nggak ada apa-apa, nggak dapat uang apa-apa. Kecuali kalau perusahaannya baik ngasih apalah gitu, itu sih boleh-boleh aja, itu mau kebijakan. Tapi yang secara hukum nggak ada. Ya kalau di 13 karyawan kontrak selesai ya selesai, udah nggak ada pesangon. Pesangon itu bukan buat karyawan kontrak, nggak ada, itu hanya buat karyawan tetap. Ya, kebayangkan kalau ada perusahaan yang culas kontraknya sampai 5 tahun, 7 tahun, diperas terus ya. Tapi di Cipta Kerja ini ada. Jadi karyawan kontrak kalau udah selesai nggak dipakai lagi, dapat uang kompensasi. Ya, cuma ada yang bertanya, ini uang kompensasi dalam keadaan normal atau dalam keadaan berakhir sebelum masa kontrak selesai. Kontraknya 6 bulan misalkan, tapi di bulan keempat selesai gitu ya. Nah, kan ada sisa 2 bulan, ya kan? Nah, 2 bulan itu kalau kata 13 itu kan 13, ya. Nah, ini pertanyaannya apakah yang seperti itu pernyataan uang kompensasi ini, ya. Nah, itu dia, ya. Tapi mudah-mudahan ini lebih baik lah dari 13, ya. Jadi setidaknya dengan kalimat ini menyatakan bahwa karyawan kontrak pun tetap dapat pesangonnya gitu, pesangon tanda kutipnya untuk versi pekerja kontrak gitu. Ya. Nah, ini hal yang bagus nih dari Cipta Kerja. Oke. Waktu kerja masih bicara 5 hari kerja atau 6 hari kerja, ya. Masih bicara. Cuma ya di 13 ini dulu pernah ada koreksi. Dulu waktu itu sebenarnya ada surat edaran. Contohnya begini, ini di sini penggunaan kosakata dan di Cipta Kerja juga menggunakan kosakata dan, ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Dulu di 13 ini pernah diupdate dengan keputusan pengadilan bahwa kata dan ini dirubah menjadi atau. Ya. Beda ya antara dan dengan atau. Kalau dan itu bahasa logikanya dalam 2 kondisi berbeda harus terpenuhi syaratnya. Ya, jadi Anda harus kerja 7 jam untuk 1 hari dan dalam 1 minggu Anda harus bekerja 40 jam. Jadi total dalam satu minggu adalah 40 plus 7 kali berapa hari kerja gitu. Ya, itu penggunaan dan karena semua 2 kondisi harus terpenuhi. Nah, sebenarnya
itu penggunaannya atau. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti ada penjelasannya. Ya. Itu waktu kerja. Kemudian lembur. Nah, lembur kalau di 13, lembur per hari itu maksimal 3 jam. Ya. Seminggu 14 jam. Nah, kalau di Cipta Kerja, ini sehari maksimal 4 jam. Jadi naik 1 jam. Ya, dan ini naik 4 jam juga. Seminggu dihitung 18 jam. Nah, di 13 itu ada ketentuan di keputusan menteri, bagi karyawan yang melakukan kerja lembur itu perusahaan harus menyediakan makanan natura, tidak boleh diganti dalam bentuk uang, makanan, dan dihitung kalorinya 1000 kalori sekian gitu ya. Itu ada diatur. Apakah di Cipta Kerja juga akan diatur demikian? Kita belum tahu. Ya. Kemudian yang lain lagi, upah. Nah ini dia, yang kemarin Serikat Pekerja, Serikat Buruh mempersoalkan masalah upah ya, berdasarkan satuan waktu dan katanya, tapi kalau yang pro bilang katanya itu nggak ada perubahan kok katanya. Nah, sebenarnya gini, coba saya mau ngajak saudara-saudara untuk touring logika berbahasa. Di sini dibilang upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu. Pertanyaan saya, waktu apa? Jam, menit, detik. Waktu apa? Maju Sar, Mas. Hah? Waktu apa? Waktu bekerja kan? Bekerja. Ya kan? Iya, waktu bekerja. Pertanyaan saya, kapan Anda bekerja? Kapan kita orang itu bekerja? Dari hari Senin sampai Jumat atau Sabtu. ya, Jumat atau Sabtu. Artinya ada hari libur, Ada Minggu, atau ada tanggal merah. Ya. Jadi upah dihitung berdasarkan kalau Anda kerja saja. Kalau nggak kerja berarti nggak dihitung kan? Iya. Ya, begitu kan logikanya kan? Iya, Pak. Betul? Ya, satuan waktu nih, kita biasa bicara waktu. Ya. Nah, kenyataannya ketika kita melamar pekerjaannya, waktu di interview, deal, nah, mau minta gaji berapa? Ya kan gitu ya. 5 juta, oke, 5 juta per bulan. Ditulis tuh di PKWT, di offering letter, 5 juta per bulan. Betul ya? Tulisnya per bulan kan? Ya, Iya. 5 juta per bulan. Dalam 1 bulan itu ada hari libur nggak? Ada. Ada lah, hari Minggu lah ya, paling Iya. nggak. Ya kan? Anda minta 5 juta per bulan. Di mana kondisinya, walaupun hari Minggu, aku tidak bekerja, aku tetap dapat 5 juta dong. Kan begitu? Iya. Iya kan? Jadi itulah sebabnya disebut gaji bulanan. Dalam bahasa sehari-hari disebut gaji bulanan. Ya. Jadi Anda libur, ada tanggal merah, tetap. Tanggal libur biasanya bulan Mei itu banyak banget yang ada 6 tanggal merah, itu belum Sabtu Minggu loh ya. Iya. Ya, tetap dapat 5 juta. Itu kalau gaji bulanan. Tapi kalau dinyatakan berdasarkan satuan waktu, di sini tentu artinya waktunya adalah waktu bekerja. Bekerjanya kapan? Ya pada hari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Minggu dan tanggal merah nggak kerja. Ya, kalau seperti ini berarti waktu nego gaji tadi di awal 5 juta per bulan, bulan ini ada berapa hari Minggu, berarti Anda gajian nggak akan pernah dapat 5 juta. Iya. Iya. Iya dong, perusahaan pasti senang. Kenapa? Pengeluaran biaya gaji berkurang, biaya pajak berkurang, ya senang pasti mendukung. Iya dong, iya wajar, normal, itu logis itu. Iya kan? Nah, begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, nah ini satuan waktu. Satuan hasil. Selama ini belum pernah ada alat ukur untuk menghitung upah berdasarkan satuan hasil. Kecuali satuan hasil untuk
buruh harian lepas. Karena aslinya perhitungan upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil itu hanya diperuntukkan buat karyawan buruh harian lepas. Ya, contohnya gini, batasan waktu misalnya, Mas Yusar nih kerja sama saya. Kalau Mas Yusar bisa kerja sampai setengah hari, saya kasih gaji 2 juta. Tapi kalau kerja sampai sore, saya kasih 5 juta. Nah, itu berdasarkan waktu. Ya, jadi waktu yang jadi patokan. Saya nggak peduli Mas Yusar bisa bikin berapa linting, ya misal kayak rokok gitu ya, kalau kerja di rokok itu 10 apa 15 apa 1000 apa 500, nggak peduli. Pokoknya saya ngelihatnya waktu. Kalau Mas kerja sampai jam 12 dapatnya 2 juta. Tapi kalau sampai sore dapatnya 5 juta. Gitu. Kalau satuan hasil terbalik, seperti dilihat, tapi berapa linting yang berhasil kamu buat, ya. Oh, dan nggak peduli waktu gitu ya. Kalau satuan hasil, kalau dapat 100 linting, misalnya dapat 1 juta, 200 linting dapat 2 juta gitu ya. Ya, walaupun misalnya memenuhi target 500 linting, tapi jam 10 sudah selesai, cepat banget, boleh aja, tetap dapat hasilnya. Ya, nah itu dia. Jadi ini maksudnya kenapa mereka kaum teman-teman dari buruh itu mempertanyakan ini ya. Jadi bukan bicara soal upah dibayarkan berdasarkan jam-jaman, bukan ya. Itu mau jam-jaman, menit-menit, detikan terserah. Itu penamaan silakan. Tapi konsepnya bagaimana upah bulanan itu akan hilang begitu. Dan kalau upah bulanan konsepnya sudah hilang, maka menghitung upah lembur juga akan ribet. Karena sudah ada peraturannya. Bagaimana cara memotong karyawan yang mangkir itu sudah ada aturannya. Ya, semua berdasarkan upah bulanan, bukan satuan waktu dan bukan satuan hasil. Oke, itu salah beberapa itu ya masalahnya. Oke, ini saya kira contoh. Oh ya, terakhir. Nah, ini juga satu hal yang bagus lagi dari Cipta Kerja. Belum pernah ada di sebelumnya ya. Tapi ini perundangan saya ambil khusus dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) itu mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini PHK-nya apa ya? PHK ini bisa saja mulai dari meninggal dunia, kontrak berakhir, resign, pensiun, ya, atau sesuatu keadaan yang membuat dia tidak bekerja lagi, ya. Itu namanya PHK. Beda ya antara PHK dengan dipecat atau pemecatan, beda, ya. Oh, selama ini orang menyangka sama-sama aja gitu kan, enggak, ya. Oke, ini hal yang baru. Tapi ternyata jaminan itu tidak melulu dalam bentuk uang cash, ya. Jadi kayak jadi uang cashnya saya nggak tahu berapa persen. Nanti ada porsinya buat ikut pelatihan, kemudian satu porsi lagi buat akses informasi lowongan kerja. Jadi ada tiga hal jaminan itu bentuknya. Nggak melulu dalam bentuk uang cash. Kalaupun uang cash, saya belum tahu berapa persen besarnya begitu. Oke, ini saya berusaha untuk mengajak teman-teman lebih kepada mengenali bahasa logika, bahasa perundangan dan etika perundangannya. Saya nggak ngajak ngebahas kontennya. Ya, ini hanya contoh, ya. Terus gimana? Mungkin pertanyaannya begini, ya. Tadi terus praktisi SDM bagaimana menghadapi ini? Kalau saya ini yang saya lakukan karena saya udah dengar kisah tentang mau adanya Cipta Kerja dari 2 tahun lalu. Jadi waktu itu saya bicara sama pimpinan perusahaan dan serikat pekerja. Intinya begini, kami bersepakat untuk tetap menggunakan Undang-Undang 13 dengan segala kebaikan dan keburukannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya.
kita akan pakai tetap ke-13 ya. Sampai kapan? Sampai cipta kerja bisa kami pahami dengan baik ya. Dan itu kita kasih waktu katakanlah sampai 8 bulan sejak peresmian pertama. Jadi itu yang saya lakukan ya. Dan itu ya alhamdulillah diikuti oleh banyak perusahaan di sekitar saya. Ya, bahkan jadi satu kabupaten ikut-ikutan seperti saya. Jadi kita bersepakat tetap menggunakan Undang-Undang 13 sampai cipta kerja benar-benar teruji ya, benar-benar PP yang dijanjikan itu keluar dan nggak bermasalah begitu. Karena dan itu saya sudah konsultasikan sama pakar-pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena intinya adalah kesepakatan dan ada deadline-nya kapan kita akan beralih ke cipta kerja ya. Oke, saya kira waktunya udah 3 menit lewat ya. Ya, jadi itulah yang ingin saya sampaikan ya. Jadi bagaimana sikap praktisi SDM? Kebanyakan menunggu, tapi kalau saya orang yang tidak mau menunggu, saya berinisiatif tetap pakai 13 sampai waktu yang ditentukan. Dan alhamdulillah kita satu kabupaten sudah pakai cara saya seperti itu. Ya. Oke, rekan-rekan, itu yang bisa sampaikan ya. Ya silakan ke Pak Moderator. Baik Pak, sebelum masuk ke pertanyaan, berarti untuk Bapak sendiri sambil memahami isi Undang-Undang Omnibus Law ini, untuk sementara Bapak pakai undang-undang yang lama dulu ya Pak ya, untuk berlangsungnya kegiatan perusahaan gitu. Betul, karena kita tetap harus punya payung hukum ya, betul. Harus ada sesuatu kesepakatan begitu. Berarti nanti setelah 8 bulan sudah memahami, kemudian itu juga sudah bisa dijalankan, berarti nanti akan berlaku undang-undang yang baru ini Pak? Ya, dan itu pun dalam perkiraan saya bertahap. Kenapa? Kan ini cipta kerja atau omnibus law-nya, bukan cipta kerjanya, omnibus law-nya itu kan tanggal 7 November. Ya. Menurut tanggal 7 November itu akan ditandatangani, dicap sebagai hari pertama resmi. Ingat ya, semua undang-undang termasuk Undang-Undang 13 dulu itu bulan Maret tanda tangannya. Tapi mulai efektif berlakunya Oktober. Ya, itu salah satu undang-undang yang tercepat karena memang kami dulu mempersiapkannya begitu cepat dan terkoordinasi rapi, walaupun banyak protes, tapi nggak terlalu signifikan lah. Lebih kepada protesnya itu waktu itu dari kaum buruh itu lebih kepada sesuatu yang di atas normatif lah. Gitu. Tapi yang normatifnya udah oke semua gitu ya. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan untuk tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang ini praktisi profesi tidak dikasih kesempatan. Jadi sepihak lah istilahnya begitu. Baik Pak. Ya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada beberapa di kolom chat, saya mau masuk ke pertanyaan yang sudah masuk melalui form registrasi pada saat kemarin. Ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, ini Pak pertanyaan yang pertama apakah sudah masuk? Sedang proses. Dari Nur Wulandari, berkaitan dengan ditandatangani atau tidaknya Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh Presiden, apabila 30 hari setelah disahkan DPR, maka Undang-Undang Omnibus Law mungkin ya, akan tetap sah. Sedangkan dari kajian yang kami kaji sebagai akademisi dan mahasiswa hukum, tentu berusaha untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk ke Mahkamah Konstitusi. Banyak celah akan tetapi karena satu dan lain hal perlu dicermati kembali melalui perspektif HAM atas asas lex superior derogat legi inferior. Tentunya undang-undang ini sulit untuk diajukan pengujiannya meskipun banyak pasal yang simpang siur, dihapus atau multitafsir. Bagaimana pandangan Bapak terkait selaku narasumber terkait pasal yang merugikan akan tetapi dalam pengujiannya sering ditolak maupun tidak dikabulkan saat pengajuan di MK? Upaya apa yang bisa dilakukan selain pengujian undang-undang, judicial review?
Ya, ya. Oke. Jawab dulu ya. Iya, boleh, Pak. Oke. Saya kalau dapat pertanyaan kayak begini, bukan setengah hati ya. Artinya saya menjaga juga. Begini, saya sih ngelihat dari prosesnya Cipta Kerja ya. Dari awal itu lebih banyak kejadian sepihak gitu ya. Jadi gini, kalau pendapat saya mungkin orang yang terlalu ekstrim tentang apa dalam hal suatu kondisi ya. Jadi gini, ya ini kan begini, simpang siur, dihapus, modifikasi, multitafsir itu kenapa? Karena hanya satu kepala yang berpikir, ya. Satu kepala yang berpikir. Kemudian kepala orang yang kedua, ketiga dan seterusnya hanya tinggal membaca, ya, tidak mengerti waktu si kepala nomor satu membuat konsep, ya. Makanya dianggap simpang siur, modifikasi, hapus, multitafsir. Itu dia. Nah, ini karena dari awal memang jalur caranya sudah tidak baik, bukan tidak baik, tidak mulus gitu ya. Tidak seperti waktu dulu Undang-Undang 2003 itu butuh 2 tahun, Hmm. ya. Itu 2 tahun aja itu kerja cepat itu, ya. Kerja cepat itu kita banyak menemukan celah-celahnya sebelum menjadi RUU bahkan waktu itu, ya. Nah, menjadi RUU baru kelihatan lagi. Jadi makin ya, tapi ini kan karena prosesnya kan kayak begini sekarang ya. Jadi pendapat saya sebagai narasumber ya itu tadi saya sebagai praktisi saya mengambil sikap ya, yaitu sikap saya tetap pegang ini khatam ya sampai ini teruji atau kelihatan di mana kurangnya ya apa yang harus diperbaiki atau bagaimana ya. Jadi upaya apa yang bisa dilakukan? Yaitu saya akan kembali ke Undang-Undang 13 begitu. Dan ada deadline waktu kapan kita akan ke Cipta Kerja, kita lihat situasi. Setidaknya saya menetapkan untuk di tempat kerja saya sendiri 8 bulan sejak peresmian. Kalau tanggal 7 November ya 8 bulan sejak tanggal 7 November. Begitu. Nah, Itu jawabannya saya untuk Nur Wulandari. baik, Pak. Untuk yang berikutnya, dari Setianingsih, bagaimana peran HR dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah harus mengikuti sesuai peraturan baru dengan mengubah SOP yang ada? Karena perubahan undang-undang sudah pasti mengubah mekanisme prosedur. Sedangkan acuan kita sebenarnya adalah untuk sekarang Undang-Undang 13 tahun 2003. Terima kasih. Memang secara saya yakin di sini ada pakar hukum ya, ada pakar hukum. Kalau ada salah tolong dikoreksi ya. Memang secara etika ya, bahasa saya menyebutnya sebagai etika hukum. Jadi ketika sebuah perundangan itu hadir, maka apapun digantikan itu akan gugur, ya, Iya. akan gugur, ya, akan gugur. Baik bersamaan atau satu persatu atau disesuaikan dengan kondisi. Dan itu memang baik. Cuma masalahnya begini, di Cipta Kerja tadi saya perlihatkan saya dapat yang versi 815 atau versi 900. Ingat ya, yang saya dapatkan seperti semua orang itu juga belum bisa dipertanggungjawabkan apakah itu benar atau tidak karena tidak ada nomornya, tahunnya, tanda Stempelnya. tangannya, capnya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau memang seperti itu, yang seperti yang kita dapatkan itu, saya ada lihat di Cipta Kerja ini ada bukan kelemahan ya, tidak dilakukan sebagaimana perundangan yang sebelumnya. Ya, tadi saya sudah bilang, kalau saya sendiri sudah 4 kali membandingkan dengan 3 kali membandingkan bareng praktisi lain. Ada tuh pernyataan dengan berlakunya Cipta Kerja
maka Undang-Undang 13 tidak berlaku. Ya, itu misalnya kalimat kayak begitu ya. Atau berlaku sebahagian atau berlaku dengan catatan atau ada note-nya gitulah. Nah itu di Cipta Kerja nggak ada tuh kayak gitu. Jadi nggak jelas juga. Kalau Cipta Kerja berjalan nggak ada larangan. Yang 13 nggak ada larangan untuk dipakai begitu. Kalau contoh ya, kalau perundangan yang lain yang sebelumnya, misalnya tentang pengupahan, yang terakhir kan PP 78 ya, PP 78, sebelumnya 81, sebelumnya lagi 8. Itu selalu ada peraturan perbaikan disebutkan, ya dengan terbitnya PP ini maka PP nomor sekian dihapuskan. Dengan terbitnya PP ini sebahagian dari PP yang sebelumnya, yaitu pasal ini, ayat ini masih dipakai. Ya, ada, itu jelas, jadi aman, tenang kita. Tapi di Cipta Kerja nggak ada bilang dengan terbitnya ini maka 13 ditiadakan atau tidak berlaku, nggak ada gitu. Atau tapi kalau ngelihat dari historinya, itu kan tadi saya kasih lihat pasal sekian diubah, artinya dimodif, berarti dimodif. Modif itu artinya apa? 13-nya dia pakai atau cuma kalimatnya aja dipakai, plug, copy paste, editing. Kita nggak tahu, cuma ngambil begitu, tapi hubungannya simbiosisnya gimana nggak tahu, kita nggak jelas. Begitu. Makanya tadi saya bilang kalau kami atau saya tetap ke jalan ini 13 dulu. Yang penting ada kesepakatan dan tertulis dan ada klausul batas waktu kapan kita akan hijrah, akan pindah ke Cipta Kerja begitu. SOP mengenai perubahan SOP ya memang SOP lebih kepada ini ya, lebih saya nggak melihat SOP berubah ya, karena SOP operating procedure itu lebih kepada identitas perusahaan masing-masing begitu. Kecuali SOP yang berurusan dengan eksternal. Misalnya urusan TKA, ya SOP-nya nggak bisa macam-macam. 80% harus mengikuti SOP-nya Kemenaker TKA gitu, ya. Harus punya OSS, harus TKA online begitu ya. Nah, itu SOP-nya itu tuh harus mengikuti ya. Selebihnya mungkin lebih kepada teknis internal. Ya paling cuma 10% atau 5% SOP yang lebih teknis bercirikan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau SOP nggak terlalu berubah ya. Baik. Cukup Pak? Oke, itu atau ada tambahan? untuk Setiening sih. Ya. Cukup itu? Cukup. Saya sudah nyiapin 5. Masih ada 3 pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini yang ketiga Pak, ada dari Rizky Fadilah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 35A ayat 2 menyebutkan bahwa sertifikasi halal akan dialihkan dari MUI ke BPJPH. Bagaimana mekanismenya dan apa dampak positif dan negatif mengingat bahwa selama ini sertifikasi halal dinaungi oleh ulama yang tergabung di MUI. Nah, mungkin ini pertanyaannya juga tadi sepertinya di kolom chat juga ada gitu Pak, yang menyangkut sertifikasi halal ini Pak dari MUI ke pemerintah gitu Pak. Bagaimana tuh Pak? Apakah ya, ada Pak Yusar, saya dengar suaranya tidak. Iya Pak, maaf. Oke, Pak Yusar, tadi saya mendengarnya suara Mas Yusar tidak mulus ya, agak nge-lag sedikit gitu ya. Mungkin jaringan. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 dari Rizky Fadila ini, jujur saya tidak berkompeten untuk menjawab. Baik. Ya. Baik Pak. Berarti ya, Mas Yusar, saya nggak bisa dengar suara Masnya tadi. Oke. Tes Pak, ya. Apakah sudah masuk? Jadi saya ulangi, untuk pertanyaan nomor 3 ini, sudah. Untuk pertanyaan nomor 3 ini saya tidak punya kompeten untuk menjawab. Ya.
sebaiknya tidak, jawaban saya tidak bisa menjawab karena saya tidak Oke, punya baik. kompetensi di sini. Ya. Baik, Pak. Kalau kita lanjut di pertanyaan nomor 4, Pak, dari Diah Berliana, dia ada menanyakan 3 hal. Yang pertama, mengapa pembuatan UU Cipta Kerja tidak transparan? Kemudian, mengapa DPR tidak mendengar usulan rakyat? Kemudian, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus disahkan? Sebenarnya belum, apakah Bapak ada tanggapan mengenai pertanyaan seperti ini, Pak? Pertanyaan Ya dari Diah gini, Berliana. ini pertanyaan nomor 4 ini benar-benar menikam. Ini yang dibahas kemarin ketika saya duduk bareng ya, Iya, Pak. sama ya kemudian. Jadi oke, saya nggak bisa full apa adanya menceritakan apa isi obrolan kami. Jadi ginilah, memang pemerintah punya satu agenda gitu ya, dan memang diberi waktu, ya diberi waktu. Cuma kenapa tidak transparan? Ya itu saya cuma bisa bilang karena ini satu kepala. Nah, ini saya bahasa analogi ya. Jadi yang mengkonsep, menulis itu satu pihak ya. Kita kan punya undang-undang nomor, kalau nggak salah nomor 11 atau nomor 12 itu ya, tentang tata cara penyusunan sebuah peraturan perundangan ya. Kan kita sudah ada itu. Kalau dulu waktu 2003, Undang-Undang 13 2003, walaupun di luar SOP gitu ya, di luar prosedur, tapi pemerintah waktu itu memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada praktisi, kepada pakar hukum, kepada banyak disiplin yang lain untuk mereview, ya, mereview. Sebenarnya bagus juga, walaupun waktu itu ada isu, wah ini kita ngerjain kerjaannya anggota DPR nih, katanya kan. Emang kerjaan mereka sebenarnya. Tapi nggak apa. Kita ini dari praktisi, dari profesi, dari pakar hukum, dari berbagai ini, kita bisa melihat, ya, bisa melihat begitu. Makanya coba deh kalau tadi lihat yang Cipta Kerja yang PDF tadi dibandingkan dengan Undang-Undang 13, mulai dari penulisan bab, pasal, dan teks kalimat bahasa Indonesia itu jauh lebih baik Undang-Undang 13. Kenapa? Ahli ikut berdiri dulu itu ada waktu mengetik final itu ada 2 orang. Yang satu pakar hukum, yang satu pakar bahasa Indonesia. Mereka duduk berdampingan, kerja, ngetik. Jadi gantian. Ketika pakar hukum, yang pakar bahasa Indonesia melihat, koreksi, ini begini, harusnya begini-gini. Nanti kalau ada perdebatan, tanya, bagaimana teman-teman? Ini tujuannya begini-begini, bahasanya kayak begini, bener nggak? Wah, banyak koreksi. Makanya bahasanya lebih halus, lebih enak gitu. Ya, penulisan nomor, bab, pasal, ayat juga lebih rapi, begitu. Ya, makanya mudah-mudahan yang kita dapatkan kopian itu bukan itulah produknya, bukan produk akhir ya. Ya, amin. Mudah-mudahan itu draft gitu ya. DPR tidak mendengar usulan rakyat, saya kira ini bukan kompetensi saya untuk menjawab. Mengapa Undang Cipta Kerja ini harus disahkan? Begini, saya nggak bicara soal disahkannya, ya. Karena 13 sendiri memang sudah dari udah lama lah katakanlah ya. Seingat saya yang pertama kali saya dengar itu dari 2009 itu sudah banyak permintaan untuk diperbaiki, bukan diganti, ya. Ya, ya. 2000 contohnya pasal 158 kalau nggak salah tentang kesalahan berat, ya. Itu sejak 2007 itu udah nggak berlaku, ya. Udah nggak berlaku karena ada kejadian, terus kemudian ada inkrah bahwa itu nggak baik gitu ya, nggak baik. Jadi 13 sendiri ada yang banyak beberapa yang memang udah jadi perhatikan untuk diperbaiki, dan waktu itu memang semangatnya kita akan memperbaiki itu gitu ya.
tapi dengan nama tetap Undang-Undang 13 gitu, atau semacam nanti membuat kayak adendum atau tambahan lah semacam itu. Ya, jadi memang semangatnya memang sudah ada, tapi jujur saja saya atau teman-teman praktisi ini dan pakar hukum ini kayak missing gitu ya, missing link ya. Kenapa ini ya dibuatnya jadi berbeda gitu ya, tidak seperti yang konsep yang sudah terjadi selama ini. Ya, jadi saya nggak bicara apa harus disahkan, ya itu kewenangan pemerintah gitu ya. Tapi sebenarnya semangatnya 13 juga itu juga sudah banyak perbaikannya gitu. Dan tindakan-tindakan perbaikannya sudah ada gitu. Ya, sudah ada. Konsepnya sudah ada begitu. Kita mengira itu yang akan jadi bahan dasar RUU, ternyata bukan. Itulah ya, itu jawaban saya untuk nomor 4, dia Berliana. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk Lanjut. pertanyaan berikutnya dari Ayu Sekarni. Apa dampak yang akan dirasakan oleh job seeker dengan adanya RUU Omnibus Law ini, Pak? Apakah suara saya tadi terdengar? Apa jaringannya lemah lagi? Oke, gini. Terdengar. Enggak, terdengar jelas. Begini. Ini saran dari saya ya. Saran dari saya begini. Kita nggak usah sementara ini buat job seeker ya, buat job Iya, Pak. seeker. Buat job seeker ini kan artinya orang yang baru pertama kali memasuki dunia kerja, terutama ini ya pesan saya. Tapi juga boleh juga buat job seeker yang memang sudah punya pengalaman kerja dan sedang mencari pekerjaan baru gitu ya. Itu definisinya job seeker ya. Jadi saran saya begini, nggak usah lihat omnibus law-nya, ya, atau nggak usah lihat undang-undang 13-nya. Katakanlah undang-undang ketenagakerjaan ini kita harus tahu, harus mengerti, ya, entah itu omnibus law atau cipta kerja atau undang-undang 13. Kenapa? Saya tadi udah bilang, jangankan cipta kerja, yang 13 aja masih banyak yang salah mengerti, salah paham, ya. Kerja kontrak yang diukur waktu, padahal ukurannya bukan waktu, tapi jenis pekerjaannya, ya. Ngelamar kerja jadi resepsionis, dikontrak, salah, ya, salah. Harusnya itu kerja tetap, pegawai tetap. Kenapa? Jadi resepsionis kerjanya nggak selesai-selesai, kecuali perusahaan tutup. Atau resepsionisnya meninggal, atau resepsionisnya udah bosan berhenti. Ya itu batasannya itu gitu. Kalau kontrak tuh ya itu kerjanya bisa diprediksi, ya. Bikin rumah 2 bulan, ya udah berarti kontrak 2 bulan gitu, ya. Jadi intinya adalah buat job seeker, coba pahami. Ya, saya nggak bilang itu 13 atau cipta kerja. Pahami, ya. Pahami, kemudian karena dengan Anda paham itu, kita tahu ya, kita akan terlindungi hak kita gitu. Ya. Karena apa? Karena ya maaf ya, bukannya ini ya. Karena orang HRD juga kadang, tadi saya bilang dia juga butuh kerja. Jadi kesalahan juga dia aminkan juga gitu ya, diiyakan juga gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saran saya ada apa dampaknya yang dirasakan oleh job seeker? Ya, dampaknya ya sama aja ya, cipta kerja ataupun 13 dampaknya sama aja. Kalau Anda nggak ngerti tentang undang-undang kerjaan, berarti Anda nggak ini tidak terlindungi lah gitu. Itu dampaknya. Baik. Cukup, Pak? Oke, ya. Cukup itu dari saya. Cukup, mari kita beralih ke chat. Sudah banyak sekali pertanyaan. Yang pertama dari Kamarul Iskandar dari Universitas Al-Muslim Aceh. Masya Allah, dari Aceh. Ingin bertanya kepada Pak Hidayat, mengapa ketenagakerjaan masuk ke dalam Omnibus Law? Dan bagaimana dampak Omnibus Law ini ya dari sudut pandang ekonomi? Serta apakah Omnibus Law ini adalah produk yang cacat? Bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Gini aja, ini dari yang terakhir ya, pertanyaannya produk yang cacat. Saya beginilah.
konsep yang pasti kalau ciptaan manusia itu pasti cacat lah ya gitu. Ya, ciptaan sempurna itu ya hanya dari Allah dan Tuhan ya gitu. Begini, kenapa ketenagakerjaan masuk ke Omnibus Law ya? Begini, kalau pemerintah mau meningkatkan ekonomi, meningkatkan apalah gitu ya, pendapatan, kemakmuran, ya kemajuan, ya kan? Kan itu harus ada pelaku kan? Pelakunya siapa? Orang, manusia, orang yang bekerja. Jadi kenapa ketenagakerjaan masuk ke dalam Omnibus Law? Ya karena pelakunya manusia, pekerja. Ya, untuk menggiatkan ekonomi yang lakukan siapa? Masih manusia. Di Indonesia masih manusia. Ya, mungkin entah 50 abad yang akan datang mungkin robot kali ya. Ya, mungkin robot. Mungkin saat itu juga nggak ada lagi human resources. Yang ada robot resources kayak mungkin. Ya seperti itu. Ya. Jadi kenapa? Ya karena tenaga kerja apapun sektornya di situ pasti ada manusia yang bekerja. Jadi hubungan kerja perlu masuk ke Omnibus Law. Ya. Gitu. Ya. Ya mungkin Kemudian dari dampak Omnibus Law dari sudut pandang ekonomi ya itu bagian. Kemudian apakah Omnibus Law ini ada produk cacat? Ya saya jawab ideal aja, setiap produk manusia pasti cacat lah gitu ya. Cuma bagaimana mengurangi cacatnya itu, nah itu ya yang harus kita usahakan. Ya. Baik. Ya. Baik, mungkin Pak Kamarul Iskandar sudah angkat tangan, mungkin ingin langsung berbicara dengan Pak Mufti. Dipersilahkan. Bisa sudah selesai. Mungkin sudah. Mungkin selanjutnya kepada Mas Wahyullah yang sudah mengangkat tangannya. Ya, apakah ingin bertanya kepada Pak Mufti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyullah, saya dari Jogja. Tadi saya sempat baca di slide-nya Pak Hidayat mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam pasal 47. Di bagian bawah itu ada pasal 49 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah. Maksudnya di sini peraturan pemerintah daerah apa pusat? Baik. Saya kurang memahami isi dari kalimat ini. Oke. Pertanyaan kedua, kemarin saya sempat berbicara sama teman, dia bekerja di suatu perusahaan rokok. Saya tanya, interview sama dia itu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana dengan di perusahaan kamu? Apakah heboh ataupun ada apa di sana? Dia menyatakan tidak ada apa-apa di sana. Terus ada rapat mendadak nggak mengenai undang-undang itu oleh manajer ataupun direktur perusahaan itu? Nggak ada. Berarti pesangon apa segala mengenai undang-undang itu, pokoknya yang kekurangan itu berarti tidak terdapat di sana. Berarti sama saja. Berarti tahun-tahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini berarti sama saja. Berarti sebelum dan sesudah undang-undang ini berarti yang didapat di sana itu sama saja. Gitu. Bagaimana tanggapan Pak Hidayat mengenai hal tersebut? Saya juga merasa aneh, Kenapa saya bilang merasa aneh? Di perusahaan teman saya bekerja itu kok nggak ada pengurangan hak gitu buat karyawan gitu. Nah, sedangkan di undang-undang ini yang baru ini ada beberapa pengurangan hak buat karyawan gitu, Pak. Itu saya aneh sekali itu menurut saya itu, Pak. Yang satu heboh, yang perusahaan teman saya ini nggak begitu heboh. Itu gimana pandangan Bapak itu, Pak, mengenai hal tersebut, Pak? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Wahyullah ya. Bisa saya langsung jawab ya. Tadi mengenai peraturan pemerintah ya. Ya maksudnya adalah pemerintah pusat. Ya, kenapa pemerintah pusat? Ya karena ini adalah undang-undang. Undang-undang itu yang produsennya adalah negara. Ya, bukan gubernur, bukan wali kota, tapi negara.
Jadi produsennya negara berarti peraturan pemerintah pusat. Itu dari pertanyaan. Gini ya, satu perusahaan teman Mas Wahyulo tenang-tenang saja. Perusahaan yang kedua heboh ya. Kalau saya menyebutnya antisipasi. Kalau saya melihat perusahaan yang kedua yang heboh atau yang mengantisipasi itu lebih baik daripada yang diam-diam aja. Ya. Maksud saya heboh di sini bukan demo ribut-ribut, bukan ya. Tapi lebih berpikir ini apa dampaknya kepada kita. Kita tuh siapa? Perusahaan dan karyawan. Dan karyawan apa hak dan kewajibannya, ada yang tergantikan atau tidak. Oh ada, itu kayak tadi Mas Wahyulah bilang pesangonnya ya berkurang gitu ya. Nah, itu bagaimana ya? Nah, saya lebih kasih jempol buat yang perusahaan yang heboh antisipasi ya. Tapi pekerjaan hebohnya bukan demo macam-macam gitu ya. Kenapa? Seperti yang saya lakukan. Saya 2 tahun lalu saya udah dengar. Ya ini akan ada begini, akan ada begini, akan begini. Makanya saya bersikap dari 2 tahun lalu, ya. Dan kesepakatan kembali ke undang-undang, tetap pegang undang-undang 13 itu sudah kami tanda tangani 1 tahun yang lalu, ya. Dan memang begitu. Makanya sebaiknya praktisi SDM di sana, ya, itu harus buka telinga gitu, ya. Bagaimana SDM bisa buka telinga? Tolong teman-teman serikat pekerja jangan selalu ya istilah saya mengganggu tanda kutip gitu ya, bikin repot di internal sehingga telinganya nggak bisa dengar dunia luar begitu. Toh itu tugasnya HRD itu di perusahaan untuk menjaga semuanya. Jadi teman-teman serikat pekerja, maaf saya bukan menuduh ya atau apa, cobalah tolong ya, jangan campuri pekerjaan orang-orang SDM ya. Ya, jangan campuri urusan pekerjaan orang SDM. Tanya boleh, cari tahu boleh, dan harus dikasih tahu, harus dijelaskan. Tapi mencampuri itu jangan. Artinya kasihan, artinya HRD-nya nggak punya waktu, sibuk dengan berantem di dalam gitu ya, ya nggak sempat dengar berita di luar. Ya, akhirnya kayak begini tuh yang seperti Mas Wahyulah ceritakan di perusahaan pertama. Ya, teman-teman serikat pekerja kemarin ada bilang katanya kayak contoh tadi pesangon dikurangi gitu kan, dikurangi jadi nggak lebih baik dari yang lama. Ini cuma bocoran aja ya dari hasil duduk-duduk saya kemarin ngobrol bareng itu. Jadi begini, kalau dilihat dari jumlahnya angka dari 32 ke 25 memang kurang ya, tapi yang selisihnya itu kemana? Apa benar-benar hilang? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Itu dialihkan ke dalam bentuk lain untuk si pekerja. Jadi secara substansi ya, itu sama tetap dapat. Cuma beda sebagian sekian persennya dialihkan dalam bentuk lain begitu. Tapi tetap saja ketika disebutkan gitu, saya balik bertanya, jaminannya apa gitu? Karena apa? Karena pengaturan itu PP-nya ya, tadi PP-nya aja belum ada gitu. Ya kan? PP-nya belum ada. Jangankan PP-nya, surat edarannya aja belum ada gitu. Wajar, orang bertanya-tanya. Wajar kalau saya juga bertanya, jaminannya apa? Itu bisa dilaksanakan. Begitu. Ya, nah, itu dia. Jadi begitu Mas Wahyulah ya. Jawaban saya untuk nomor 2 pertanyaan itu. Das? Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak ya. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya dari Leonita Rumenta. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Masya Allah, dari pemerintah. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana dampak dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja bagi perusahaan? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Bapak terkait Bank Dunia yang menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini karena dinilai dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan berdaya saing. Terima kasih.
Yang pertama, dampak dari lahirnya Cipta Kerja bagi perusahaan. Ya, begini. Jangan begini. Kita semua, tadi ingat ya, kata kuncinya, kita itu belum dapat dokumen Undang-Undang Cipta Kerja yang sah, ya, yang sudah disahkan, ya. Baru buat sebatas entah itu salinan. Tadi saya udah bilang, yang kita punya semua ini beredar ini tidak ada nomornya, tidak ada tanda tangannya, tidak ada capnya, jadi nggak bisa dijadikan pegangan, ya. Paling kita cuma membaca apa adanya dan menduga-duga, gitu ya. Jadi semuanya berdasarkan duga-duga, nggak ada kepastian, ya. Nah, dengan kondisi kayak begitu, apa dampak bagi perusahaan? Nah, tadi saya udah kasih contoh, ya. Yang pasti ada sedikit tanda kutip, sedikit pengurangan pembiayaan, begitu, ya. Pembayaran gaji, pembayaran pajak, ya. Tapi ingat juga ada penambahan pemotongan juga buat karyawan, ya. Ya, karena kan di sini ada teman-teman akuntansi ya, finance tentu pasti ngerti ya. Tentu pasti ngerti ya, ketika kayak kan balance sheet gitu ya. Ketika satu diringankan berarti kemana ya, ke sebelah kan begitu kan konsepnya ya, seperti itu ya. Ya itu tadi saya bilang logika berbahasa Indonesia kita harus mengenali gitu ya. Ya, jadi bahasa marketing tadi kan DP 10 juta, angsuran 3 juta kan hebat kan. Kelihatannya itu melambung naik, tapi kita ingat ada yang naik, ada yang turun, itu kita harus ngerti gitu kayak gitu ya. Ya. Itu ya yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana pendapat terkait Bank Dunia yang menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai dapat menjadikan Indonesia lebih dan berdaya saing. Justru saya bertanya, benarkah ada pernyataan dari Bank Dunia? Mungkin saya yang kuper. Ya. Iya, karena ini juga ini salah satu yang dibahas kemarin saya dengan ada orang dari Kemenaker itu cukup bisa dipertanggungjawab. Beliau bilang bahwa Bank Dunia malah belum mendukung. Jadi justru mempertanyakan lebih kepada mempertanyakan ini sudah baik atau tidak, dan kita diminta membuatkan semacam overview-nya di mana poin-poin untuk yang akan mendongkrak kemajuan ekonomi itu yang diminta. Dan sampai sekarang beliau bilang belum selesai overview itu diserahkan begitu. Ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2-nya ini ya kita tunggulah pemerintah yang mengeluarkan statementnya ya kepada Bank Dunia, dan kalau kita sebagai peserta pelaku atau penonton ya kita hanya bisa berharap yang terbaik saja begitu ya, Bu Leonita Ruminta ya. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Leonita Ruminta. Mungkin nanti bisa dicari kembali terutama oleh saya pribadi mengenai pertanyaan nomor 2, atau mungkin nanti bisa dijawab di kemudian hari melalui grup WhatsApp ya oleh Bapak Hidayah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Berarti dengan kata lain PKWT untuk pekerjaan seperti kontrak proyek konstruksi. Mungkin nanti tadi ini yang membahas tentang kontrak nih Pak. Ya, ini kita ngebahas hubungan industri ya, tapi nggak apa-apa sedikit aja ya. Ini maksudnya pertanyaan gimana sih? Berarti dengan kata lain PKWT untuk pekerjaan seperti kontrak proyek konstruksi. Ya, ini kan kalau proyek ya, nah ini baru boleh kontrak ini. Ya, karena proyek itu kan sudah ditentukan ya. Kan kalau pernah belajar manajemen proyek kan, proyek bikin kapal misalkan, bikin kapal tuh berapa lama? 3 tahun. Ya udah, berarti selama 3 tahun itu kontrak tuh boleh begitu. Ya. Siapa yang pekerjaannya dicantumkan di dalam project management
Ya, di dalam project management itu apa saja pekerjaan yang kayak gini lah, kayak misalnya site tambang batu bara di Kalimantan. Di sana ada HRD-nya, ada finance-nya, ada siapa lagi ya, ada safety-nya. Tapi mereka walaupun pekerjaannya itu berbasiskan atau berdasarkan project ya, lamanya menambang batu bara di sana. Berapa lama? 4 tahun. Ya 4 tahun kontrak itu benar dibolehkan. Tapi kalau misalnya HRD atau finance di kantor pusat di Jakarta, kontrak. Ya, ingat ya, nggak boleh kontrak bukan karena dia di Jakartanya, bukan. Tapi kerjaannya nggak akan habis-habis gitu. Kerjaannya ya, gitu ya. Jadi kalau kontrak project konstruksi ya boleh, memang seperti itu ya. Dan sebenarnya perusahaan juga ini yang salah gitu, merugikan perusahaan sebenarnya. Misalnya ada drafter kerjanya kan nggak pernah selesai itu, Iya. ya. Tapi dikontrak gitu ya, dikontrak 6 bulan, baru 3 bulan selesai. Kan kalau sesuai peraturan berarti 3 bulan lagi perusahaan harus bayar sisa kontraknya. Iya. Itu peraturan, ya kan? Berarti perusahaan bayar 3 bulan gaji, ya kan? Tapi coba kalau drafter itu tidak pakai kontrak, jadi karyawan tetap. Uji coba 3 bulan, probation 3 bulan, ya. Anggaplah bulan ke-4 atau bulan ke-5 misalkan, perusahaan nggak suka gitu, atau nggak perform, berhentiin. Berapa perusahaan membayar? 1 bulan. Lebih murah sebenarnya lebih. Tapi perusahaan saya paling nggak ngerti itu ada bos, ada direktur yang mikirnya kontrak aja, HRD juga kontrak aja. Kalau ada apa-apa bayarnya lebih mahal gitu. Iya. Iya. Kan misalnya kontraknya 6 bulan gitu ya, 6 bulan. Baru kepake 3 bulan nggak perform misalkan ya. Nah, berarti ada 3 bulan lagi kan, itu perusahaan harus bayar 3 bulan gaji. 3 bulan. Tapi kalau dengan PKWT, karyawan tetap, kontrak tetap gitu ya, uji coba 3 bulan. Oke lah, anggaplah nggak perform. Bulan ke-4 atau bulan ke-5, udah kamu berhenti atau di PHK lah. Ya. Undang-undang ya peraturan 13 menyatakan apa? Di bawah 1 tahun dapat cuma bayar 1 bulan gaji. Iya. Itu makanya nggak baca sesuatu itu, nggak baca teliti gitu ya. Oke, saya kira itu udah cukup ya. Cukup. Pak Eko Kamistu. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Eko atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan sekaligus apa ya? Mengkonfirmasi kali Pak ya terkait tadi pernyataan sebelumnya. Gitu. Kemudian lanjut pertanyaan dari Muhammad Iqbal dari Cirebon ingin bertanya mengapa instrumen pendidikan dimasukkan ke dalam Omnibus Law yang mengarah kepada kapitalisasi pendidikan sehingga orang tidak mampu merasa berat untuk bersekolah atau berkuliah. Dan Ini kedua, Cipta Kerja ya. Iya, yang kedua menyangkut sertifikasi halal, mungkin tadi sudah dijawab ya Pak. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama Pak. Saya kira pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal Rizky ini di luar klaster Cipta Kerja ya. Iya, dan saya tidak punya kompetensi untuk menjawab ini ya, di luar otorisasi saya lah ya. Baik. Maaf ya. Ya. Oke, selanjutnya. Baik nih Pak, nih dari Nada Salsabila. Apakah Omnibus Law akan ada penjelasan seperti undang-undang yang lain? Kalau ada, berarti bukankah definisi satuan waktu dan satuan hasil belum jelas? Oh, seperti tadi Pak ya, yang Bapak bilang menyangkut Undang-Undang 13 tahun 2003 ada penjelasannya gitu Pak. Bahwa ini keterangannya di sini. Kalau Undang-Undang Omnibus Law sepertinya belum ada ya Pak ya? Penjelasan. Setiap undang-undang selalu dikeluarkan undang-undang penjelasnya, ada. Termasuk Undang-Undang 13 ada penjelasnya. Bahkan undang-undang penjelasnya juga ada lagi dikeluarkan kayak semacam breakdown-nya gitu ya. Penjelasnya penjelas gitu, ada lagi. Ya. Nah, di Omnibus versi 1800 sekian halaman itu saya lihat ada penjelasannya. Tapi penjelasannya
sesuatu yang kalau kami praktisi sudah ngerti. Artinya tetap aja penjelasan itu tidak membantu untuk menjelaskan, karena yang dijelaskan yang ada di cipta kerjanya itu juga belum konstruktif gitu, belum belum jelas juga begitu ya. Jadi kalau bicara penjelasan, kalau saya lihat yang di versi 1800 halaman ya, itu ada penjelasannya. Kita kan ada 3 versi ya terakhir ya. Iya, terakhir. Versi 900, versi 1800, versi berapa? 500 sorry ya. 500, 900 sama 1800 gitu ya. Nah, kalau ada berarti bukankah definisi satuan waktu dan satuan hasil belum jelas? Iya, itu dia. Jadi ya itu, kalau upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, itu kan sebenarnya gini, upah untuk satuan waktu dan satuan hasil itu lebih kepada pekerja harian lepas gitu, buruh harian lepas. Ya, itu bukan kepada karyawan yang gajinya gaji bulanan begitu. Di sini ada orang akunting, orang pajak nggak? Coba bayangkan, kalau gajinya tetap 5 juta per bulan, ya paling dipotong berapa gitu karena dia mangkir lah katakanlah. Karena mangkir. Nggak akan sulit tuh ngitung pajaknya. Karena dia ada di range yang tertentu gitu. Paling naik turunnya berapa gitu ya. Tapi kalau dia satuan waktu, ketika bulan ini liburnya sedikit gitu ya. Selain hari Minggu, tanggal merahnya sedikit. Ngitung pajaknya sekian. Bulan depan selain Minggu ada tanggal merah banyak. Berarti ngitung pajaknya berubah lagi. Kasihan nggak tuh? Ya, seperti itu. Ya, jadi satuan waktu di sini adalah waktu bekerja. Kapan kita bekerja? Ya, katakanlah Sabtu sampai Jumat atau sampai Sabtu ya. Hari Minggu dan tanggal merah tidak dibayar karena Anda tidak bekerja di waktu itu gitu kan. Berarti nggak ada lagi istilah gaji bulanan gitu ya. Gitu. Kecuali Anda mau itu hari libur, tanggal merah tetap kerja, ada absensinya, ada bukti absensinya. Nah, Anda baru dapat bonus 5 juta gitu ya, nggak kepotong. Gitu. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Nada Sabila atas pertanyaannya. Kemudian Wahyulo tadi sudah bertanya melalui voice. Sudah bertanya ya. Kemudian cari yang belum dulu nih Pak. Yang belum sama ya. Ini berikutnya. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak ya, karena mengingat waktu sudah melewati. Iya. Bagaimana Pak? Ingin menjawab pertanyaan dari siapa? Karena saya open aja, saya sih ini aja, nggak masalah. Tergantung kesepakatan ya, kesepakatan peserta. Baik, tadi karena Nurul Wulandari sudah terjawab, kita yang belum terjawab dulu mungkin ke Rizky Fadila tadi yang bertanya sertifikasi MUI. Karena tidak terjawab, beliau bertanya kembali. Izin bertanya Pak Mufti, ada sebuah artikel di salah satu laman berita yang menjelaskan bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia. Sedangkan kenyataan di lapangan banyak menuai konflik di kalangan pekerja itu sendiri, dan hal ini disebabkan adanya persaingan yang semakin ketat dengan para pekerja asing yang semakin bebas masuki negara Indonesia. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana Pak tanggapannya mengenai hal ini? Iya, memang justru ini ini juga salah satu yang multitafsir ya. Kalau bicara demografi di Indonesia, ya teorinya bukan teori, statementnya begini. Tapi ternyata di lapangan menuai konflik ya. Nah, kok bisa? Berarti ada informasi di lapangan yang tidak bisa sampai ke para konseptor cipta kerja. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, katanya saya bilang, saya khawatir itu tidak seperti
2003, Undang-Undang 13 2003 dulu ketika dipersiapkan. Dulu para praktisi, pakar hukum, ahli bahasa, dan ahli ekonomi itu dilibatkan. Walaupun di luar prosedur, tapi bagus juga. Nah, ini kalau sekarang kan nggak begitu. Kita nggak tahu tiba-tiba sudah jadi begitu ya. Dan saya walaupun bukan berlatar belakang pendidikan hukum, tapi sering gitu ya membaca produk-produk hukum, perundangan atau berbicara di forum-forum para ahli hukum, itu kalau ngelihat Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun yang kita bilang tadi kita belum bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, itu juga jauh dari pakem-pakem gitu ya, norma-norma penulisan bahasa hukum begitu ya. Ya, jadi itu mengenai konflik iya ya, dan hal ini disebabkan ada persaingan yang semakin ketat dengan para pekerja asing. Gini, jangankan dengan pekerja asing, ya, dengan pekerja sesama kita, ya, dengan sesama kita. Maaf, saya mau ngomong apa adanya, ya, bukannya mau menunjukkan kejelekan, ya. Tidak, walaupun kita nggak boleh katanya dalam penerimaan kerja itu katanya berdasarkan golongan, agama, ras tertentu, macam-macam itu sara dan lain-lain, itu memang sudah diatur. Tapi faktanya tetap ada kejadian kayak begitu, ya. Saya mau ngambil alumni lebih mendahulukan alumni ITB. Kenapa? Karena saya alumni ITB gitu, ya. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh, ya. Tapi dilakukan juga, gitu. Ya, dilakukan juga. Jadi orang yang berkompetensi bagus tapi bukan dari ITB nggak bisa masuk. Kalaupun masuk tunggu antrian nomor sekian gitu. Yang dia pinter, bodoh, yang penting ITB dulu gitu. Ya, nah itu ya. Di job portal ada undang-undang di Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia huruf Latin. Ya. Apapun, baik itu nama, saya karena inilah kayak kita sudah dididik tanda kutip ya. Perumahan apa itu? Nama-nama lokasi, nama-nama distrik di luar negeri gitu ya. Ya. Dulu kan pernah tuh ditertibkan bahasa Indonesia, nggak tahu kemana balik lagi sekarang. Ya. Jadi kayak dibolehkan begitu ya. Nah itu juga nggak bagus. Job portal harusnya. Nah saya pernah berurusan dengan 2 job portal di Indonesia. Sampai kita lihat di pengadilan menunjukkan SOP-nya ya begitu ya, harus bahasa Indonesia dan huruf Latin. Kalaupun bahasa asing, bahasa Indonesia tetap yang dia jadikan rujukan begitu ya. Kenyataannya 2 job portal itu sekarang tidak menggunakan, ya bahasanya boleh bahasa apa saja, tapi hurufnya bukan huruf Latin ya, plang keluar gitu ya. Job seeker ngelihat begitu, udah cari yang lain aja gitu, yang lain. Padahal juga ya dari segi kompetensi sebenarnya ada banyak yang bagus, hanya karena ya filterisasi itu nggak boleh gitu ya. Oh ya, apalagi sekarang, tapi ada juga persaingan yang positif ya. Contoh, ini buat yang mau berkarir di HRD ya, buat yang mau berkarir di HRD mulai 21 Juli 2021. Jadi setiap orang yang mau berkarir di HRD harus setelah bekerja sekian tahun, minimal setahun, dia harus ikut sertifikasi SDM. Ya, jangan khawatir. Kalaupun tidak lulus, bukan berarti nggak boleh kerja di bidang SDM. Masih boleh, tapi ini untuk meningkatkan harga jual, gitulah, harga pasar. Ya, karena nanti akan ada peraturan siapa yang sudah ikut sertifikasi sekian. Maksudnya gajinya minimal itu sekian, itu akan dibantu gitu. Jadi ada manfaat. Itu salah satu persaingan positif lah, ya.
Oke, begitu. Baik. Terima kasih Pak Rizky Fadila ya. Mufti atas jawabannya. Masya Allah ya, malam hari ini kita agak sedikit hangat pembahasannya. Ya. Dan juga pertanyaannya juga, wah tidak hanya mengenai klaster cipta kerja saja, tapi juga klaster-klaster lain juga sempat diungkit. Tapi karena pada hari ini kita fokus membahas klaster cipta kerja, jadi mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nanti teman-teman mungkin jika masih ada pertanyaan bisa tanyakan melalui grup WhatsApp. Insya Allah masih aktif jika ingin buat diskusi. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Hidayat Mufti atas sharing dan diskusinya pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Hidayat. Sama-sama. Selamat malam, Bang. Ya. Sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Iya. Sama buat Bapak dan Ibu semua ya. Ya. Oke. Ya Pak.